Episode ke-345. Kinmu menoleh ke arah suara itu dan melihat seorang pria bertubuh tinggi kekar dengan pakaian yang disampirkan santai di bahunya. Penampilannya tampak malas, tetapi dari tubuhnya terpancar wibawa yang sulit diabaikan. Itu kaisar manusia Qikang, seru Dewa Kaishiu. Kaishiu segera menjelaskan, "Aku hanya menjalankan perintah." Kinmu menggunakan mantra Yodu untuk memanggil kembali arwah, hingga membuat Raja Yame turun tangan. Para hantu Fengdu ketakutan akan terserut ke Yodu selamanya. Karena itulah Raja yang memerintahkanku menangkapnya. Ini bukan keputusanku. Qikang tersenyum santai. Aku tahu kau hanya menjalankan tugas. Karena itu aku tidak akan menyulitkanmu. Serahkan Kinmu kepadaku. Nanti aku sendiri yang memberi penjelasan kepada Raja Yame. Kaishiu menggeleng. Tidak bisa. Raja Yame masih ingin mengadilinya secara pribadi. Sebelum pembicaraan berlanjut, terdengar suara tua yang bergema. "Kaishiu, ku dengar cicit muridku kau tangkap." Seorang lelaki tua berambut putih berjalan mendekat. Tubuhnya pendek, namun suaranya menggelegar seperti lonceng raksasa. Dialah Kaisar Manusia Yishan, Guru Qikang. Kaishiu buru-buru memberi hormat. "Senior Yishan, aku benar-benar tidak bisa mengambil keputusan. Semua ini perintah Raja Yame." Yishan tertawa lebar. "Kalau begitu biar aku saja yang mengambil keputusan. Kinmu ikut denganku." "Tidak bisa!" teriak Kaishiu panik. Belum sempat ia selesai berbicara, suara lain kembali terdengar. "Kaishiu, ku dengar murid keturunanku juga kau tangkap." Seorang wanita tua berpakaian biru datang membawa keranjang bambu kecil. Dialah Kaisar Manusia Lanpo. Sesaat kemudian, satu demi satu kaisar manusia terdahulu berdatangan. "Kaishiu, ku dengar murid garis keturunanku kau tangkap." "Kaishiu, Kaishiu." Dalam sekejap, Dewa Kaishiu dikerumuni puluhan kaisar manusia. Ia hampir menangis. "Apa aku baru saja menusuk sarang lebah?" Biasanya mereka tak pernah terlihat. Sekali satu muncul, seluruh olah kaisar manusia datang berbondong-bondong. Pikirnya putus asa, tak sanggup menghadapi tekanan itu. Kaishiu akhirnya mengalah. "Baik, Kinmu akan kuserahkan kepada kalian untuk sementara. Tapi dia tetap tidak boleh meninggalkan Fengdu sebelum Raja Yame mengadilinya." "Tenang saja," jawab para kaisar manusia serempak. Kinmu yang menyaksikan semua itu masih kebingungan. "Dewa Kaishiu, tadi kau bilang aku punya orang dalam di sini." "Benar," bentak Kaishiu kesal. Olah kaisar manusia adalah kelompok yang bahkan Fengdu enggan memprovokasi. Sekali satu bergerak, semuanya ikut datang. "Aku akan kembali nanti." Setelah berkata demikian, ia buru-buru mengepakkan sayapnya dan melarikan diri. Kinmu memandangi para kaisar manusia yang kini mengelilinginya. Ada pria dan wanita, tua maupun muda, tinggi, pendek, gemuk, kurus, tampan, garang, bahkan ada yang tampak lemah. Namun satu hal sama, aura mereka luar biasa. Ia mencari-cari kepala desa di antara mereka, tetapi tidak menemukannya. Kinmu segera memberi hormat. Murid muda Kinmu memberi salam kepada para Grand Master, leluhur, dan para senior. Tak usah terlalu resmi. Semua orang langsung mengerubunginya. Mereka menepuk bahu dan meremas tulangnya hingga hampir copot, lalu mengajaknya berjalan memasuki kota sambil tertawa riuh. "Sudah lama tak ada penerus datang kemari. Kenapa kau tak pernah membakar uang persembahan untuk kami? Kenapa makam kami tak pernah kau bersihkan? Kami bahkan meninggalkan banyak harta di olah kaisar manusia." Berbagai pertanyaan menghujani Kinmu hingga ia hanya bisa menjawab jujur, "Aku bahkan belum pernah mengunjungi olah kaisar manusia. Kepala desa tidak pernah memberitahuku letaknya." Mendengar itu, Qikang langsung naik pitam. Si bocah Su itu benar-benar keterlaluan. Berani-beraninya tidak membawamu ke olah kaisar manusia. Begitu dia kembali, akan kuhajar dia. Baru selesai berbicara, Yishan langsung menendang pantat muridnya. "Masih berani menyalahkan orang lain? Kau sendiri gagal mendidik muridmu." Belum selesai Yishan memarahi Qikang, Lanpo menghantam kepala Yishan. "Berani-beraninya kau menguliahi muridmu di depanku." Tak lama kemudian, para kaisar manusia saling pukul tanpa ragu. Kinmu hanya bisa tercengang. Ia segera menyadari pola yang aneh. Setiap guru justru membantu cucunya memukuli muridnya sendiri.
Seolah-olah semua murid memang tidak pernah akur dengan guru masing-masing. Meski tampak seperti orang tua yang sedang bertengkar, kemampuan mereka sungguh mengerikan. Semua telah mencapai tingkat Dao, tetapi masing-masing menempuh jalan yang berbeda. Kikang, misalnya, sangat mahir dalam tinju dan mudra. Padahal muridnya, kepala desa, dikenal sebagai Dewa Pedang. Yishan menguasai seni ilahi. Lanpo ahli senjata roh. Kung Xian menguasai mantra yang diwujudkan melalui kata-kata. Masing-masing menciptakan jalannya sendiri, bukannya mengikuti jejak gurunya. Tak lama kemudian, pertarungan mereka menghancurkan beberapa jalan dan merobohkan banyak bangunan di Fengdu. Para dewa dan iblis yang tinggal di kota hanya bisa menonton dalam diam. Tak seorang pun berani menghentikan mereka. Bahkan setelah beberapa olah runtuh, para penghuni Fengdu hanya mengirim impuntuk memperbaiki bangunan yang rusak. Qin Mu akhirnya mengerti mengapa Kaishu begitu takut kepada olah kaisar manusia. Benar-benar kelompok yang tak boleh diprovokasi. Setelah puas berkelahi, Kikang bangkit sambil mengusap darah di hidungnya. Kalau kembali ke dunia manusia, pergilah ke olah kaisar manusia. Semua kaisar manusia terdahulu meninggalkan teknik terbaik mereka di sana. Jangan lupa menyapu makam kami dan membakar persembahan saat tahun baru. Yishan tertawa. Kalau bisa, kirim juga beberapa musuh supaya kami punya hiburan. Kemudian ia berkata, sekarang kita menuju olah suci 5 yang. Qin Mu sedikit bersemangat. Itu tempat leluhur pertama. Ia sangat ingin bertemu kaisar manusia pertama, tokoh legendaris yang mendirikan olah kaisar manusia. Namun Kikang menggeleng. Leluhur pertama sedang pergi mengurus urusan penting. Gurumu juga pergi mencarinya dan belum kembali. Rombongan segera tiba di depan olah suci 5. Yang, 2 binatang penjaga yang bertubuh burung dengan wajah manusia langsung terkejut melihat kedatangan mereka. Kalian datang lagi mencari makanan? Rumah tuan kami sudah hampir habis dijarah. Diam, bentak para kaisar manusia serempak. Rumah leluhur kedua dan ketiga sudah habis kami makan. Tinggal tempat ini yang masih punya persediaan. Kedua penjaga hanya bisa pasrah membiarkan mereka masuk. Sebelum memasuki olah, Qin Mu berpesan kepada naga kilin dan Tauti agar menunggu di luar. Sementara itu, naga kilin bertanya kepada para penjaga mengenai patriark suci kultus surgawi. Salah satu penjaga menjawab, kalau mencari para pemimpin kultus surgawi yang telah meninggal, pergilah ke wilayah mereka. Mereka semua tinggal di sana. Di dalam olah, para kaisar manusia benar-benar bertingkah seperti perampok. Lanpo langsung memerintahkan para imp, siapkan jamuan. Seorang imp kecil berkata ragu, tapi manusia hidup tidak bisa memakan makanan Fengdu. Lanpo mendengus, siapa bilang untuk dia? Kami yang akan makan. Tak lama kemudian, meja penuh hidangan tersaji. Para kaisar manusia langsung melahap semuanya dengan rakus. Seolah-olah telah kelaparan selama ratusan tahun. Qin Mu hanya bisa menatap, karena tubuhnya kini hanya berupa kerangka. Ia sama sekali tidak dapat menikmati makanan itu. Kikang menghela napas. Kalau saja gurumu rajin menyapu makam dan membakar persembahan, kami tidak akan kelaparan selama ini. Sesudah kenyang, Kikang menatap Qin Mu sambil tersenyum. Su kecil selalu membanggakanmu. Katanya muridnya jauh lebih hebat daripada muridku. Para kaisar manusia lain langsung bersemangat. Kalau begitu, ikuti tradisi lama. Kita bertanding. Qin Mu buru-buru menolak. Aku masih berada di alam 7 bintang. Kurasa tak perlu bertanding. Kikang tertawa. Tenang, kami akan menekan kultivasi hingga setingkat denganmu. Kami hanya ingin melihat kemampuanmu dan memberimu petunjuk. Qin Mu menghela napas, lalu berkata dengan wajah serius, kalau begitu, sebaiknya tidak usah. Mengapa? Tanya mereka serempak. Qin Mu menjawab terus terang, aku khawatir malah melukai para Grandmaster. Lagi pula, sebagian besar teknik dan seni ilahi kalian sudah ketinggalan zaman. Seluruh olah suci 5 yang langsung terdiam. Yishan menatap Qin Mu cukup lama, lalu bergumam pelan, tiba-tiba, aku benar-benar ingin menghajar bocah ini sampai babak belur.